Topik kita pada hari ini adalah tentang hidrologi, pengantar hidrologi pertemuan kedua. Kita jumpa kembali. Bagaimana juga nanti kaitannya hidrologi dengan limnologi. Ini kemarin sudah disampaikan identitas mata kuliah termasuk deskripsi, CPL, CPMK sudah kita sampaikan kemarin. Fokus kita adalah masih di CPMK 1 ya, bagaimana limnologi dan hidrologi. Nah, kita mulai dari definisi hidrologi, teman-teman, bahwa hidrologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, pergerakan, dan kualitas air di muka bumi. Sehingga memang secara umum kajian hidrologi ini, yaitu air hujan, termasuk juga karena kaitannya dengan nanti siklus ya. Air hujan itu jatuh dan berakhir di mana? Air hujan, sungai, danau, termasuk air tanah, dan yang berakhir di lautan. Tapi bagaimana proses air hujan ini jatuh dan kembali naik ke permukaan atau naik ke awan misalnya. Bahwa ya secara teoritis sebenarnya air di permukaan bumi itu eh, selalu stabil dan seimbang. Cuma berubah bentuk saja, apakah dia di dalam bentuk air ataukah uap air ataupun nanti dalam bentuk padat ya, salju, es atau salju di apa namanya di daerah dingin terutama. Jadi hidrologi ini ya penting karena juga bagian dari pengolahan sumber daya perairan yang bagi kita terutama di em, lingkungan sangat penting diketahui. Jadi kajian hidrologi meliputi secara umum hidrometeorologi, artinya hidro air, meteorologi berhubungan dengan cuaca atau dalam bentuk iklim atau bagaimana air itu dalam bentuk gas atau uap. Yang kedua potamologi berhubungan dengan air aliran permukaan. Ini misalnya berhubungan dengan sungai ya. Limnologi yang sekarang kan perairan terkenang mengalir maupun estuari. Geohidrologi bagaimana air itu di tanah ya, di bawah permukaan atau di air tanah atau apakah dalam bentuk air sumur misalnya atau dalam bentuk di zona apa namanya sungai bawah tanah. Berikutnya kriologi. Kriologi itu air dalam bentuk padat seperti salju dan es. Jadi eh, tadi hidrogeometeorologi dalam bentuk uap artinya air yang di atmosfer ya, yaitu yang dalam bentuk uap atau gas. Kalau yang krio ya air yang di daerah kutub misalnya, atau ya tidak hanya di kutub atau di permukaan ya apa gunung es kayak di Himalaya. Kalau kita di daerah Kartens ya Papua, walaupun isunya sudah mulai cair. Dan yang terakhir juga cakupan hidrologi itu berhubungan dengan kualitas, yaitu pencemaran, status kualitas air atau pencemaran. Jadi kira-kira gambaran hidrologi, ya yang kajian kita sebenarnya satu pertemuan, ini hanya pengantar saja, terutama bagaimana kaitan hidrologi dengan limnologi. Kalau di prodi tertentu, misalnya di teknik juga, dia mata kuliah sendiri, mata kuliah tentang pengantar hidrologi. Kalau kita hidrologi masih dalam bagian dari limnologi. Ini sudah kita bahas minggu ya bahwa distribusi air di permukaan bumi eh, ini yang kalau di gambar ini adalah ilustrasi curah hujan ya, bahwa kita daerah tropis curah hujan kita eh, tinggi. Eh, ini dapat dilihat teman-teman di sini bahwa curahnya tinggi. Hmm, berhubungan dengan tadi salah satunya hidrologi adalah kita akan lebih mengenal yang disebut dengan hidrologi. Hidrologi atau istilah lain adalah siklus air ya di permukaan bumi. Bahwa yang pertama ya kalau apakah kita mulai dari bawah misalnya kita mulai dari
danau, ini kan limnologi nih, bagian kajian limnologi, misalnya kayak Danau Toba lah, misalnya di ketinggian tertentu, dia mengalir ke sungai dan akan sampai ke eh, lautan. Atau bisa juga masuk dalam pori-pori bumi, masuk dalam air bawah tanah. Nah, air di lautan ini mengalami evaporasi atau penguapannya, mengalami evaporasi menjadi uap air dan uap air ini akan naik ke eh, atmosfer. Apakah evaporasi ini hanya terjadi di lautan? Tidak, tentunya tidak. Air ini juga mengalami penguapan dari danau, termasuk juga air itu mengalami penguapan dari apa namanya tumbuhan. Itu yang disebut dengan evapotranspirasi. Artinya air dari bawah tanah yang tersedot melalui akar masuk ke ke tumbuhan, terus ya tumbuhan ini mengalami penguapan, itu yang disebut dengan evapotranspirasi. Artinya ada dua di sini. Evaporasi langsung dari badan air, apakah di lautan ini ataukah di danau ataupun sungai, atau penguapan yang melalui tumbuhan yang disebut dengan evapotranspirasi. Nah, evaporasi ini kan dalam bentuk uap. Uap ini mengalami kondensasi atau mengalami adveksi, itu apa namanya, pergeseran. Tergeser dia misalnya dari uap air dari di atas laut tergeser ke, misalnya di Selat Malaka, tergeser ke Medan, atau atau kalau di lautan uap air di Samudra Hindia tergeser ke Pulau Nias, terus mengalami kondensasi, terus apa namanya, mengalami hujan ya. Nah, ada juga ternyata ada juga penguapan di dataran tinggi, sublimasi ya, sublimasi atau sublimation, mengalami mengalami kondensasi ya. Kondensasi inilah yang disebut dengan butir-butir air ya. Kalau dia sudah apa namanya padat, semakin berat dia akan jatuh dengan eh, hujan. Jadi ini adalah beberapa apa namanya proses yang menyebab apa dalam kajian hidrologi atau siklus air. Ada istilah lain misalnya di sini infiltrasi. Nah, infiltrasi ini adalah proses air air itu atau air hujan itu masuk ke dalam pori-pori bumi. Infiltrasi itu apakah langsung atau juga melalui akar tanaman tadi, karena akar tanaman itu membuat ini apa pori-pori hingga masuk dalam tanah. Jadi itu kira-kira proses-proses yang terjadi eh, di apa namanya dalam siklus hidrologi. Tadi kita bicara air bawah permukaan juga sebetulnya ada bisa mengalir sampai ke laut, ini dengan groundwater flow ya. Jadi di sini ada beberapa istilah. Yang pertama infiltrasi, ada evapotranspirasi, ada evaporasi, ada rain atau hujan, adveksi. Tadi ya itu adalah bagian dari siklus hidrologi. Ini beberapa jenis hidrologi itu ada tiga. Ada yang disebut dengan siklus hidrologi pendek, sedang maupun panjang. Yang pendek itu misal yang umumnya terjadi hanya di lautan. Jadi dia menguap di lautan terus turun di daerah apa namanya lautan juga. Nah, sementara di sedang evaporasinya di lautan tergeser ke permukaan atau ke daratan, jatuh di daratan. Sementara kalau di panjang dari lautan terus sampai ke perbukitan atau sampai ke apa namanya ke gunung, dan juga melibatkan ini ada tumbuhan ya. Artinya siklus panjang itu melibatkan evapotranspirasi. Kalau sedang itu tidak melibatkan evapotranspirasi, hanya melibatkan evaporasi dan terdorong ke arah darat atau ke arah kayak kita, kayak apa, kayak dari laut ke darat. Nah ini siklus hidrologi yang tidak ada proses adveksi disebut dengan siklus pendek. Artinya adveksi itu kan tidak tergeser, tidak berpindah. Sementara siklus hidrologi sedang menghasilkan hujan di daratan. Yang sedang kita alami itu berarti minimal pendek ataupun panjang kalau dia ada evaporasi.
siklus hidrologi yang bisa terjadi di wilayah subtropis atau pegunungan dengan siklus panjang. Dalam siklus hidrologi ini, awan tidak langsung mengalami transpirasi menjadi air. Beratnya turun sebagai salju sebelum membentuk glacier. Artinya dia terbentuk menjadi salju dulu. Itulah yang panjang. Artinya ini terjadi berarti siklus hidrologi panjang ini terjadi di daerah-daerah yang ada es ya, membeku. Ini gambaran kalau nanti persamaan, walaupun kita tidak fokus, tapi hanya ini persamaan-persamaan neraca air. Karena tadi di awal disampaikan bahwa air di permukaan bumi itu seimbang sebetulnya. Jadi seimbang kalau disebut presipitasi itu adalah hujan sama dengan adanya evapotranspirasi, terus adanya respirasi ya, ini air. Sorry, ini runoff itu air larian ya, dari sungai sama delta perubahan simpanan air. Jadi ini dapat kita, ini misalnya kalau biasanya ini kita tidak fokus di sini ya. Ini teman-teman yang di teknik ya di hidrologi kalau atau nggak di ilmu tanah. Jadi hanya gambaran saja bisa kita dihitung tapi eh, melibatkan misalnya kartografi atau pemetaan. Kita butuh data curah hujan, data evapotranspirasi itu sama aliran permukaan. Sehingga misalnya ini contoh jika P-nya 2000 mm, terus ET-nya 1200, sementara aliran permukaan 600, sehingga dapatlah 200 mm per tahun. Kalau dia positif berarti simpan air tanah meningkat. Jadi kalau dia negatif, simpan air tanah berkurang atau defisit. Artinya ya ini bisa dianggap nanti ya kekeringan kalau dia negatif. Kalau positif ya surplus ya. Ini juga ini nanti kaitannya dengan ya sebetulnya adanya hutan segala macam. Selain curah nanti juga hutan itu kan dia menyimpan ya. Makanya ya kenapa penting konsep hutan itu sebagai penyimpan air salah satunya. Ini gambaran das ya bahwa fungsi das itu salah satunya adalah dalam hal mengalirkan air dari daerah dataran tinggi ke dataran rendah ke lautan. Ini kan misalnya ini contoh das di Alas Singkil di daerah Sumatera Utara dan Aceh, termasuk das terbesar di Pulau Sumatera. Ya, bagaimana air ini aliran air ini dari utara terus dari ini dari Danau Toba mengalir ke Singkil dan ke laut ke Samudra Hindia, dan Samudra Hindia misalnya di lautan dia mengalami evaporasi terus adveksi ke daratan turun di daerah misalnya di daerah Singkil atau di daerah Danau Toba dan kembali lagi ke lautan. Jadi mutar dia kan. Inilah peran das itu dalam hal mengalirkan air dan juga menyimpan, disimpan di dalam, apakah disimpan di daerah misalnya di daerah danau atau air tanah. Ya makanya kenapa sungai ini mengalir terus sepanjang tahun? Ya karena ada air yang tersimpan di dalam tanah di daerah perbukitan. Kalau tidak ada yang tersimpan, itulah yang terjadi, sungai-sungai itu kering di musim hujan kemarau dan surup apa ya banjir di musim kemarau di musim hujan. Itu kalau kita lihat tuh ada sungai-sungai tertentu terutama yang memang tidak ada hutan atau memang tanahnya terlalu poros ya. Poros itu artinya air itu lewat gitu. Jadi wilayah daratan yang menurunkan air ke sungai utama ya, dari das ini apa? Fungsi adalah menyimpan, menyalurkan dan mengatur air. Di sinilah peran das. Jadi ya bisa kita karakteristiknya dari luas, bentuk dan kemiringan dan tata guna lahan. Ya, kemiringan berhubungan dengan nanti debit atau arus yang terbentuk. Semakin luas ya tentunya daya tampung air itu semakin besar. Uh, Tata guna lahan ya berkaitan dengan penyimpanan. Nanti apakah kalau hutan ya cenderung akan menyimpan air lebih besar daripada dia misalnya sawah atau perkebunan atau mungkin penduduk. Jadi ini gambarannya yang contoh di Sungai apa Das Alas Singkil. Ini contoh juga tadi bagaimana misalnya Das Alas itu terdiri dari subdas, alas, lay renun, lay pangkahan, batu-batu, lay kumbis, simongan, singkil hilir dengan
karakteristik misalnya panjang sungai utama, terus perimeter itu luasan, ya, sorry, panjang, keliling, sorry, perimeter itu kelilingnya, dan area itu adalah luasan. Di mana dapat dilihat di sini yang alas yang paling tidak lebih luas ya, 4.000 kilometer persegi dibandingkan dengan subdas yang lain. Sehingga memang ya debitnya paling besar. Dan secara umum area alas singkil itu mencapai 12.000 kilometer persegi dengan keliling sekitar 958 kilometer dan panjang sungai utama adalah semua total 398. Termasuk yang cukup panjang selain Sungai Musi, sungai apa namanya yang di apa Batanghari ya di Jambi. Ini adalah flow pattern. Flow pattern itu artinya eh, apa namanya pola apa namanya si sungai, sidas tadi. Apakah dia model dendritik, paralel atau circular ratio yang apa pola arus yang terbentuk di das tersebut atau disebut dengan flow density index yang dimana semakin namanya ini semakin besar dia akan menunjukkan semakin. Jadi dalam kajian hidrologi sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Baik. Eh, dalam kajian hidrologi kan salah satunya adalah bagaimana air di permukaan dan termasuk juga di bawah permukaan. Nah, air di permukaan itu ya air yang terdapat di sungai, danau, rawa, termasuk apa namanya selokan segala macam air yang terdapat di permukaan bumi. Air permukaan ini secara alami diganti oleh adanya hujan dan berkurang atau menghilang karena aliran menuju lautan. Penguapan dan penyerapan atau bisa juga masuk infiltrasi tadi ya. Adanya air hujan di daerah tangkapan air adalah sumber air alami air permukaan. Ketersediaan air permukaan suatu daerah tangkapan dipengaruhi oleh kapasitas tadi luas dan volume danau. Ya semakin besar danaunya, kayak Danau Toba, pasti berbeda dengan danau yang lebih kecil. Ataukah rawa, reservoir buatan maupun prioritas tanah. Reservoir buatan itu yang sekarang terkenal misalnya waduk atau kita sebut dengan kolam retensi, istilah lain itu nanti folder ataupun misalnya kolong-kolong bekas galian. Berkaitan dengan karakteristik aliran, seberapa cepat aliran itu apa namanya mengalir, kecepatan waktu presipitasi itu turun dan rata-rata evaporasi. Dan, berikutnya air bawah permukaan ABT menurut Undang-Undang Sumber Daya Air bawah permukaan yang disebut dengan ABT adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah atau permukaan bumi. Ya, yang sering yang paling contoh yang kita ini adalah sumur ya. Air bawah tanah juga dapat diartikan sebagai jumlah air di bawah permukaan bumi yang dapat dikumpulkan melalui pemompaan, sumur-sumur, terowongan atau sistem drainase. Sumur itu hanya sebagian kecil dari air bawah permukaan. Yang paling besar itu air bawah permukaan kalau kita teman-teman biasa minum-minum air mineral ya, aqua kah, air mineral atau yang lain itu yang diambil rata-rata dari air bawah permukaan, air yang tersimpan di dalam batuan. Air bawah tanah juga dikenal sebagai air tanah adalah air yang menempati lubang dalam lapisan geologi yang tersimpan. Dalam konteks tertentu air bawah tanah itu isi dengan air purba misalnya, karena dia tersimpan cukup lama di dalam perut bumi. Air tanah, apa itu air tanah? Air tanah adalah air yang mengisi ruang-ruang pori tanah atau batuan serta bertekan sama dengan atmosfer. Dengan kata lain, terdapat di bawah permukaan air tanah pada zona jenuh atau saturasi. Ini yang kenapa ini misalnya kalau di selain sumur ya ini yang dipompa dia kayak apa ya tertekan ke atas. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Ini PP 48. Nah, di mana air tanah itu ditemukan pada lapisan ekuator ya. Jadi apa, zona di bawah kalau kita ini yang kalau menggunakan misalnya teman-teman apa ya
tanah dalam ya misalnya. Ini kalau di perkotaan nih hotel-hotel menggunakan ini biasanya. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. Jadi aquifer adalah lapisan jenuh batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis. Tempat semua kejadian hidrologis seperti penghimpunan, pengaliran dan pengaliran air yang pernah berlangsung. Ini misalnya pada air yang kalau kita pernah mendengar istilah air sungai bawah tanah inilah di zona ini atau zona aquifer ini. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambahkan secara alami pada cekuan air tanah. Ini apa ya? CAT, nah, cekuan air tanah itu contoh misalnya kalau kayak Danau Toba ya seluruh keliling Danau Toba yang tersimpan, yang menyimpan air tanah. Daerah lepas air tanah adalah daerah keluar air tanah yang belum secara alami pada cekuan air tanah. Ini misalnya ini juga ya pada berbagai lokasi ya berbeda-beda apa namanya lepasan air tanah. Jadi di mana air tanah ditemukan? Air tanah ditemukan pada lapisan jenuh air ya, atau dengan saturated zone. Lapisan jenuh, tidak jenuh air atau unsaturated zone atau rongga-rongga dan saluran-saluran dalam wujud sungai bawah tanah di daerah Batuan Gamping. Karakteristik utama air tanah itu yang pertama pergerakan yang sangat lambat ya. Beda dengan air permukaan tadi, sangat cepat terutama yang di sungai. Yang dipengaruhi oleh porositas, permeabilitas lapisan tanah dan pengisian kembali air. Ini bayangkan cuma minus ya 10 pangkat 10 atau ini Pak 10 per miliar ya, ya dan per 1000. Jadi eh, sama yang terakhir adalah residence time yang sangat lama, puluhan bahkan ratusan tahun, lama sekali. Sementara kalau air permukaan contoh Danau Toba yang lama kita katakan lama cuma sekitar 70 tahun. Nah, sementara ini bahkan sampai ratusan tahun. Jadi makanya air tanah itu sering disebut dengan air purba karena dia tertahan cukup berpuluh-puluh tahun atau bahkan ratusan tahun di dalam cekungan tadi. Sementara kalau air permukaan itu sekelas Danau Toba yang begitu besar hanya 70-an tahun. Jadi ya dibandingkan dengan air tanah masih cukup singkat. Air tanah yang tersimpan di dalam zona poros dapat dilakukan oleh lapisan pengandung air. Lapisan batu tersebut menjadi tiga jenis yaitu aquifer, lapisan pengandung air, lapisan batuan yang dapat menyimpan dan meluluskan air dengan keberadaan yang besar. Misalnya pasir, campuran pasir dan kerikil, batuan tufa. Yang kedua, aquifluid adalah lapisan tanah yang batu yang mampu mengandung atau menyimpan air tapi tidak mampu meluluskan air. Artinya dia tertahan. Ya, kalau ini batu namanya batu, batu itu kan nggak lewat ya, airnya nggak lewat. Ini seperti lapisan liat dan tanah liat. Yang ketiga adalah aquifug atau lapisan tanah yang sama sekali tidak mampu mengandung atau meluluskan air. Misalnya batuan granit. Ini berarti kayak semen dia, akan nggak ini dia. Jadi ya mengeluarkannya ya butuh misalnya harus dipompa misalnya tadi buat pipa segala macam. Ini misalnya akufi inilah yang diambil dalam perusahaan-perusahaan termasuk Akulit ya, perusahaan-perusahaan air minum ya, yang air mineral. Sementara kalau aquifer itu masih lolos ya, masih lewat, masih ada kemungkinan dia airnya lewat. Jadi kemampuan suatu lapisan mengandung air untuk menyimpan dan meluluskan air tergantung pada ketebalan, luas daerah penyebaran, porositas serta permeabilitas atau transmisibilitasnya. Jadi ada 4 faktor untuk meluluskan itu. Kalau dia porositasnya rendah ya akan lama, kalau dia cepat akan besar. Porositas total menentukan kemampuan untuk meluluskan air. Porositas dari berbagai macam batu itu bisa mendekati 0 sampai sekitar 50%. Nah, ini jenis-jenis akuifer tanah itu. Jadi eh, dia di zona apa namanya? Tadi di zona search area atau di bedrock. Nah, ini dia di dalam eh,
Jadi yang sumur itu masih di atas, istilahnya sumur itu masih di level paling atas. Kalau air tanah itu ya, makanya kadang kenapa sampai 20 meter, 50 meter, bahkan 100 meter ya kita dapat. Ini kira-kira gambaran akufer itu. Besarnya pengisian persediaan air tanah, air bawah tanah tergantung pada aliran sebagai research area. Ini tadi research area, fasilitas infiltrasi, ya adanya infiltrasi, misalnya adanya makanya adanya tumbuhan, hutan, segala macam, perkolasi dan perembesan, porositas ya. Banyaknya kandungan air tanah satu daerah tergantung pada iklim. Nah, ini juga iklim atau curah hujan ya, terutama curah hujan atau sedikit tumbuhan, misalnya hutan, padang rumput dan sebagainya. Topografi, lereng atau datar, daerah kesarangan atau daerah celah batuan. Jadi curah hujan juga sangat menentukan. Makanya kayak kita curah hujan tinggi ya di misalnya di Medan ya, itu lebih besar daripada di daerah Nias yang sedikit. Dalam cekungan, air tanah dapat mengisi sungai, waduk, atau danau. Dan sebaliknya sungai, waduk, dan tanah dapat mengisi akuifer. Jadi kalau kita melihat apa ini, kan ada bolak-balik ya. Air tanah itu bisa mengisi danau, atau juga danau mengisi zona akuifer tadi itu maksudnya. Jadi di mana kegunaan hidrologi terapan ini? Ya, berguna kalau di bidang perikanan nanti bagaimana habitat ikan bergantung pada debit dan kualitas air, ketersediaan air jelas. Kalau dalam perikanan apa, terutama perikanan budidaya misalnya di kolam-kolam butuh air. Atau ya kalau secara alami ya ikan kan butuh jumlah air yang cukup misalnya. Atau kalau dalam sungai ya, untuk migrasi butuh debit yang cukup. Irigasi ya perencanaan kebutuhan air tanaman untuk yang pertanian. Pengendalian banjir atau kekeringannya perlu, apakah perlu bendungan, waduk, kanal dan lain sebagainya. Kualitas air ya berkaitan dengan debit, sedimen dan bahan pencemar. Jadi ini kira-kira hidrologi terapan dan relevansinya dengan kita bahwa pertama menentukan ketersediaan air, memahami banjir dan kekeringan. Ini jelas menunjang budidaya, perikanan dan konservasi. Terakhir juga sebagai dasar kebijakan dan pengelolaan das. Kita ada mata kuliah das ya, pengelolaan sungai dan das. Jadi apa namanya? Ada ada apa namanya metode alat untuk hidrologi itu. Yang pertama rain gauge itu untuk menghitung curah hujan. Eh, yang berikutnya untuk menentukan debit sungai kita menggunakan current meter atau ADCV, current meter atau flow meter juga bisa. Kalau teman-teman PU biasanya eh, membuat apa namanya ada membuat alat yang secara real time menghitung debit sungai. Kalau kita ya belum punya, paling ya kita manual. Yang berikutnya kalau touch air kita menggunakan instrumen apakah diometer, pH atau di bawah kelip. GIS, GIS atau remote sensing untuk analisis gas. Ya, ini teman-teman terutama yang berhubungan dengan kartografi. Jadi itu alat utama. Nah, isu-isu terkini berhubungan dengan hidrologi adalah yang jelas perubahan iklim. Perubahan iklim sangat mempengaruhi terutama pergeseran sirkulasi air ya. Tadi kita sepakati di awal bahwa air di permukaan bumi itu seimbang dan stabil, cuma bergeser. Kalau misalnya di Jawa kemarau, ya di tempat lain itu ada kemungkinan banjir. Kalau nggak di Indonesia itu tempat lain banjir. Jadi pola hujan berubah, urbanisasi ya karena apa namanya daya tampung apa eh, penyimpanan air itu berkurang sehingga banjir itu cepat atau meningkat. Deforestasi das ya jelas ya, karena tidak ada apa infiltrasi itu berkurang sehingga apa dengan tidak adanya tanaman atau hutan sehingga air itu cepat lari ya, cepat masuk ke sungai, terus ke lautan itu lebih cepat erosi maupun sedimentasi. Ya, tantangan ke depan pengelolaan berkelanjutan. Ini hanya ringkasan bahwa itu lagi ilmu dasar pengelolaan perairan, fokus siklus, das, siklus hidrologi, das, neraca air,
sehingga penerapannya di bidang perikanan, irigasi, konservasi, dan bisa kita menggunakan mitigasi bencana. Ini referensi, silakan teman-teman baca. Terima kasih. Jadi ini sebagai jokes ya, bahwa lelaki itu tidak merokok, tidak minum, tidak bohong, tidak selingkuh, tidak kasar, dan terakhir lelaki itu tidak pernah ditemukan. Kalau mau yang seperti ini. Itu teman-teman, ada yang mau didiskusikan?